Mode Belajar Jigsaw. Nama saya Nur Asikin dan teman-teman saya Islina Rizkina, Kadek Sri Mulyani, Dosen Sosial Rahmawati, Andika. Kami di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi siklus Krebs. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan teman-teman saya untuk menjelaskan materi yang terkait di dalam siklus Krebs. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pengertian dan fungsi siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis. Proses ini terjadi dalam mitokondria sel yang membawa asetat aktif berupa asetil CoA dengan oksidasi glukosa yang diubah menjadi karbon dioksida CO2 dan hidrogen H2O. Terkait dengan segi metabolisme biokimia, siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar membentuk lemak. Sedangkan bahan yang masuk untuk siklus ini berasal dari asam amino yang keluar membentuk karbohidrat. Proses tersebut mengakibatkan pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan. Sehingga siklus Krebs ini merupakan proses konversi lemak dan karbohidrat menjadi energi berupa ATP. Adapun siklus Krebs ini memiliki beberapa fungsi, yakni menghasilkan sebagian besar karbon dioksida sebagai penghasil koenzim tereduksi yang menggerakkan rantaian pernapasan untuk produksi ATP dan mengonversi energi dan zat berlebih untuk digunakan dalam sintesis asam lemak sebelum pembentukan trigliserida. Ya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya BC Susi Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang skema siklus Krebs. Skema merupakan sebuah rancangan di mana terdapat beberapa bagan yang lengkap. Berikut ini adalah bagan siklus Krebs secara lengkap. Penjelasan dari bagan siklus Krebs tersebut yaitu sitrat 6, atom karbon merupakan gabungan dari oksaloasetat yang terdiri dari molekul 4 atom karbon dengan asetil CoA2 atom karbon. Oksaloasetat muncul kembali pada akhir reaksi. Asetil CoA menjadi CO2 atau molekul karbon dioksida. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Andika. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses siklus Krebs. Yang pertama, proses dekarboksilasi oksidatif. Perhatikan proses dekarboksilasi oksidatif pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, proses satu oksidasi mempersiapkan asam pirufat akan dilakukan perubahan menjadi asetil CoA. Asam pirufat itu sendiri merupakan hasil dari glikolisis. Rincian proses oksidasi akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Karboksilat CoO- terlepas dari asam pirufat menjadi CO2. 2. Atom karbon berubah bentuk menjadi CH2CoO-. Kelebihan pada elektron molekul NAD+ berubah menjadi NADH+H+. 2. Atom tersebut akan berubah menjadi asetat. CoA atau koenzim A terikat dengan asetat menjadi asetik koenzim asetil CoA2. Jadi hasil dari proses pertama berupa molekul asetil CoA, NADH, dan juga CO2. 2. Proses siklus Krebs. Rantai reaksi pada siklus ini terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus melalui 8 tahap. Reaksi dari 2. Proses siklus Krebs. Perhatikan gambar proses kedua siklus Krebs di bawah ini. Rantai reaksi pada siklus ini terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus melalui 8 tahap. Reaksi dari setiap tahapan siklus Krebs tersebut akan dibahas dalam paragraf berikutnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nur Asikin. Saya di sini akan menjelaskan tahapan siklus Krebs. Seperti pada penjelasan dari bagian siklus sebelumnya, asetil CoA merupakan substrat utama dalam sebuah proses siklus Krebs yang pertama dan digabungkan dengan oksaloasetat.
kemudian menghasilkan sitrat. Maka dari itu, siklus ini juga disebut dengan siklus asam sitrat. Tahapan yang pertama, pembentukan sitrat. Tahapan pertama adalah pembentukan sitrat 6C dari gabungan molekul asetil CoA 2C dengan oksaloasetat 4C. Pembentukannya dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Tahapan yang pertama yaitu reaksi dimulai dengan pembuangan proton dari golongan CH3 yang berada di asetil CoA. Terjadi perubahan bentuk CH2 plus muatan negatif. Kemudian gugus berikatan dengan karbonil CO dari oksaloasetat. Proses CoA hilang melalui hidrolisis. Tahap kedua. Tahap kedua adalah isositrat. Terjadinya perubahan pada isomerisasi sitrat yang kemudian menjadi isositrat dan perubahan tersebut terbantu oleh enzim akonitase. Nah, lihat saja proses perubahan isositrat tersebut pada gambar berikut ini. Proses perubahan isositrat terjadi karena reaksi isomerasi, di mana air pertama kali terbuang, air bertambah kembali, terjadi pemindahan gugus hidrosil dari satu atom karbon ke atom karbon lainnya yang berada di sebelah. Proses perubahan yang terbantu oleh enzim akonitas ini akan terjadi reaksi untuk menuju ke tahapan siklus asam sitrat selanjutnya. Enzim akonitase ini sendiri memiliki kandungan Fe2+. Tahapan ketiga, isositrat dehidrogenase. Sebuah proses oksidasi yang pertama kali dalam siklus Krebs adalah tahapan isositrat dehidrogenase. Tahapan tersebut tergambar seperti di atas papan ini. Tahapan-tahapan berikutnya, perubahan grup karbonil terjadi karena atom karbon yang membawa gugus hidrolisis dari tahapan 2. Molekul yang berkaitan dengan enzim akan melepas CO2. Molekul terlepaskan. Jadi, molekul yang lepas dari enzim di sini berubah enzim dehidrogenase isositrat. Akan menghasilkan ketagularat seperti gambar pada tahap 3 siklus ini. Tahapan 4. Suksinil CoA. Proses oksidasi kedua yang terjadi pada ketoglutarat akan menghasilkan suksinil CoA. Proses ini dijelaskan dalam bentuk gambar berikut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, proses oksidasi yang kedua ini terjadi karena enzim ketoglutarat dehidrogenase menghasilkan NADH-CO2 dengan ikatan tiosester berenegri tinggi dengan CoA. Selama proses oksidasi terjadi, NAD+ akan menerima reduksi menjadi NADH+H+. Selanjutnya, tahapan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Israina Rizkina. Baik, di sini saya akan melanjutkan tahap-tahap siklus Krebs. Tahap 5, GTP dan succinat. Suksinil CoA 4 diubah menjadi suksinat yang tergambar dalam bentuk berikut ini. Reaksi fosforilasi terjadi dalam tahapan siklus yang kelima. Nah, penjelasannya yang tergambar adalah molekul fosfat pada daerah sekitar menjadi pengganti CoA, menghasilkan energi tinggi berupa suksinat. Fosfat melakukan perpindahan ke GDP dan menghasilkan GTP. Sedangkan pada tumbuhan serta bakteri akan menerima fosfat ADP yang menghasilkan ATP. Tahap 6, fumarat.
Suksinat dari proses atau tahapan siklus sebelumnya teroksidasi menjadi fumarat. Tahapan tersebut tergambar dalam bagan berikut. Keterangannya adalah tahapan FAD atau flavin adenin dinukleotid menghasilkan 2 atom hidrogen dari suksinat dan menghasilkan FADH2. Enzim suksinat merupakan suatu kompleks enzim dari bagian sistem rantai transport elektron atau reduksi. Tahap 7, proses hidrasi. Tahapan ke-7 merupakan proses sebuah hidrasi adalah sebagai berikut. Proses yang tergambar dari tahap 7 tersebut yaitu terjadi penambahan atom hidrogen dalam ikatan ganda karbon C sama dengan C pada fumarat, menghasilkan malat. Akibat reaksi bertambahnya air fumarat, maka gugus hidroksil ditambahkan yang dapat menghasilkan malat. Tahap 8, regenerasi oksaloasetat. Tahapan terakhir pada siklus asam sitrat merupakan regenerasi oksaloasetat yang terjadi karena pengubahan malat melalui enzim malat dehidrogenase tersebut. Oksaloasetat bekerja dengan cara menangkap asetil-CoA yang akan menyebabkan siklus ini dapat terus terjadi. Hasil dari tahapan terakhir dari siklus sitrat ini adalah NADH. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kadek Sri Windiani. Baik, di sini saya akan membacakan hasil dari siklus Krebs. Jadi, hasil akhir siklus Krebs dari satu molekul CoA adalah jumlah energi atau ATP yang dihasilkan dalam sebuah rangkaian reaksi Krebs sebanyak 12 ATP. Jumlah ATP tersebut secara rinci adalah yang pertama 3 NADH sama dengan 9 ATP, 1 GTP sama dengan 1 ATP, dan yang terakhir 1 FADH sama dengan 2 ATP. Selain jumlah energi sebanyak 12 ATP, berdasarkan gambar di samping, siklus tersebut juga melepas 2 CO2. Nah, selain siklus sitrit dan tahapan-tahapan dalam melakukan perubahan pada asetil CoA dan juga H2O berubah menjadi CO2. Kemudian hasil energi berupa FADH, VDH, dan GTP serta ATP. Ya, itulah tadi hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi